Menuju ke Jawa Timur, pemirsa, di mana seorang nenek berusia 65 tahun di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan sejumlah luka hampir di sekujur tubuhnya. Korban diduga tewas karena dihabisi oleh tetangganya sendiri. Seorang nenek berusia 65 tahun di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan sejumlah luka hampir di sekujur tubuhnya. Kejadian tersebut membuat gempar warga desa setempat. Mereka tidak percaya kalau nenek berusia 65 tahun itu tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Mendapatkan informasi hal itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan, korban diduga tewas karena dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pembunuhan diduga terjadi karena pelaku sakit hati setelah dituduh menebang dan mencuri pohon pisang milik korban. Informasi sementara yang kami dapatkan dari salah satu saksi memang demikian, karena memang ada permasalahan sang korban ini mengatakan atau membuat sakit hati daripada terduga pelaku itu. Untuk pelaku sendiri apa sudah diamankan atau bagaimana kemudian? Masih dalam pencarian karena memang setelah kejadian yang bersangkutan terduga pelaku melarikan diri, dan memang saat melarikan diri tersebut disaksikan oleh salah seorang saksi dan ditemukan hasil bahwa yang bersangkutan lari ke dalam kebun. Kita sudah melaksanakan penelusuran tadi, namun memang belum membuahkan hasil. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi sadisnya. Julkifli, BTV, Probolinggo, Jawa Timur. Dan untuk memperbaharui informasi terkait dengan kasus ini, kita langsung bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ibtu Putra Adi Fajar Winarsa, Kasat Reskrim Polres Probolinggo. Selamat sore, Pak Putra. Selamat sore, Mbak. Baik, tadi kita sudah menyimak berita pengantar terkait dengan kasus ini dan dikatakan bahwa sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih mengejar pelaku. Update terbarunya seperti apa, Pak, terkait dengan pengejaran pelaku ini? Ya, betul, Mbak. Memang sampai dengan saat ini kami dari Polres Probolinggo bersama Polsek Krucil dibantu dengan aparat setempat masih melakukan pencarian keberadaan terduga pelaku. Memang pelaku ini melarikan diri ke arah kebun yang medannya cukup sulit untuk dijangkau, sehingga hingga saat ini kami masih belum menemukan informasi yang signifikan terkait keberadaan pelaku. Baik, masuk ke arah kebun dan sulit untuk dijangkau. Mungkin bisa digambarkan, Pak, kepada kami dan juga pemirsa BTV, apakah wilayah tersebut jauh dari keramaian, jauh dari jalan raya, dan seperti apa lokasi tempat kejadian perkaranya? Betul, memang untuk lokasi di desa Berbi tersebut cukup sulit untuk dijangkau, terutama menggunakan kendaraan roda 4. Terutama di lokasi ketika pelaku lari ke arah kebun. Dari jarak TKP ke arah kebun kurang lebih sejauh 2 km apabila ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ketika pelaku meninggalkan kendaraan roda 2-nya tersebut, medannya cukup sulit sehingga pelaku pun meninggalkan kendaraan bermotornya dan lari ke arah sungai dan perbukitan. Baik, untuk update sampai dengan saat ini terkait dengan penyidikan kasus ini, apakah motif pembunuhan tersebut hanya karena sakit hati atau mungkin karena sudah ada masalah sebelumnya? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap beberapa orang saksi yang memang saksi-saksi tersebut mengetahui persis penyebab keributan, karena saksi merupakan orang yang berada di lingkungan terdekat dari pelaku maupun dari korban, sehingga dapat dipastikan memang untuk motif karena pelaku sakit hati akibat ucapan dari korban sebelumnya. Baik, untuk sosok pelaku sendiri dari kacamata warga ataupun keluarga seperti apa, Pak, profil si pelaku ini? Untuk pelaku sendiri sebenarnya tidak
pernah ada masalah dan memang karena mata pencariannya sebagai petani, jadi hanya biasa-biasa saja hubungan bersosialisasinya dengan masyarakat sekitar. Sebelumnya pun kami tanyakan, memang tidak pernah bersinggungan dengan tetangganya ataupun kerabat-kerabatnya. Baik, lalu untuk korban, apakah korban ini saat ini tinggal sendiri atau ada keluarga yang tinggal bersama dan mengetahui ada hal-hal yang menjadi pemicu antara pertikaian antara korban dengan pelaku? Ya, untuk korban memang tinggal sendiri, tidak ada orang lain di dalam rumahnya. Namun korban memang sempat bercerita bahwa memiliki masalah dengan pelaku tersebut ke tetangganya. Baik, saat ditemukan oleh pihak kepolisian, seperti apa kondisi jasad korban, Pak? Ya, kondisi ketika kami temukan di TKP, korban mengalami beberapa luka akibat benda tajam, senjata tajam berupa celurit yang juga kita temukan di sekitar TKP. Baik, berarti alat bukti yang berhasil diamankan merupakan senjata tajam tersebut ya Pak ya, sejauh ini? Iya, betul. Baik, lantas untuk sampai dengan saat ini karena masih dalam pengejaran, apakah secara otomatis terduga pelaku sudah masuk dalam daftar DPO, Pak? Sementara akan kami terbitkan melihat situasi yang ada karena sudah kita lakukan pengecekan ke kecamatan-kecamatan sekitar, memang belum ada indikasi bahwa pelaku keluar dari kecamatan Krucil. Namun itu masih kita dalami lagi lebih lanjut. Baik, terakhir Pak, terkait dengan ancaman hukuman yang menanti atas perbuatan terduga pelaku seperti apa? Ya, untuk terduga pelaku tersebut kami persangkakan tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. 20 tahun penjara dan dikaitkan dengan pasal pembunuhan berencana. Baik, terima kasih Ibtu Putra Adi Fajar telah berbagi informasi bersama dengan kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih.